Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung kembali dengan channel Puspita Surabaya untuk mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Rabu 3 Mei 2023, pekan keempat Paskah, Pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menyembah Tuhan, Raja para Rasul. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menyembah Tuhan, Raja para Rasul. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah menyembah Tuhan, Raja para Rasul. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah menyembah Tuhan, Raja para Rasul. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku. Walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Tuhan, Raja para Rasul. 40 tahun aku muak mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Tuhan, Raja para Rasul. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Tuhan, Raja para Rasul. Madah.
Para rasul ketakutan susah tidak terhiburkan, sebab Tuhannya dibunuh, semua harapan runtuh. Namun tersiar berita yang sungguh tidak terduga. Para wanita mengira melihat Yesus berjaya. Para rasul pun terkesan akan penampakan Tuhan, dan mereka ditugaskan mewartakan kebangkitan. Mulialah Engkau ya Tuhan, yang bangkit tak terkalahkan, bersama Bapa dan Roh-Nya sepanjang segala masa. Amin. Pendarasan Mazmur. Di seluruh dunia bergemalah seruannya, dan pesannya sampai ke perbatasan bumi. Haleluya. Mazmur 18. Langit mewartakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memasyurkan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikannya kepada malam berikut. Meskipun tidak bicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh dunia bergemalah seruannya, dan pesannya sampai ke perbatasan bumi. Di sanalah Tuhan memasang kemah bagi sang surya, yang meninggalkan peraduannya bagaikan pengantin. Dengan girang sang surya menempuh jalan peredarannya, laksana seorang pahlawan. Dari ujung langit yang satu ia beredar ke ujung yang lain, dan tak ada yang luput dari panas terinya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di seluruh dunia bergemalah seruannya, dan pesannya sampai ke perbatasan bumi. Haleluya. Mereka mewartakan karya Allah dan menyelami perbuatan tangannya. Haleluya. Mazmur 63.
Ya Allah, dengarkanlah suara keluhanku. Jagalah hidupku terhadap musuh. Lindungilah aku dari kaum penjahat yang bersekongkol, dari gangguan orang-orang durhaka. Mereka mengasah lidah seperti pedang, membitikkan kata-kata beracun seperti panah. Dengan diam-diam mereka menembak orang yang tak bersalah. Tidak malu mereka menembak sekonyong-konyong. Mereka mengampukan racunnya dan memasang perangkap dengan seksama. Bikinnya seorang pun tidak tahu. Mereka merahasiakan rencananya yang jahat. Tak terdugalah batin mereka. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka terluka. Mereka jatuh tergelincir oleh lidahnya sendiri. Setiap orang yang melihat menggelengkan kepala. Maka semua orang takut dan mewartakan karya Allah. Mereka menyelami perbuatan tangannya. Orang jujur bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Orang yang lurus hati bermegah-megah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mereka mewartakan karya Allah dan menyelami perbuatan tangannya. Haleluya. Mereka mewartakan keadilan Tuhan, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Haleluya. Mazmur 96. Tuhan meraja, hendaklah bumi bersorak-sorai, dan pulau-pulau bersukacita. Awan kelam menyelubungi Tuhan, keadilan dan hukum tumpuan taktanya. Api menjala di hadapan Tuhan, menghanguskan para lawan di sekitarnya. Halilintar menyinari jagat,
Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan semesta alam. Langit mewartakan keadilan Tuhan, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Dipermalukan orang yang menyembah berhala, yang bermegah atas arca yang tak berdaya. Hendaknya segala dewa sujud menyembah Tuhan. Sion mendengarnya dan bersukacita. Kota-kota Yehuda bersorak-sorai karena keputusan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau maha agung di atas segala dewata. Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Sebab Tuhan memelihara orang yang mengasihinya, dan melepaskan mereka dari cengkeraman orang jahat. Terang terbit bagi orang benar, sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Muliakan namanya yang kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mereka mewartakan keadilan Tuhan, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Haleluya. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 5 ayat 12 sampai 32. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan.
Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapihnya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan dari sumber iman Katolik, Kisah Santo Filipus dan Yakobus Muda Rasul. Filipus Rasul yang berasal dari Betsaida di Galilea adalah seorang murid Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah, Filipus ada di situ. Penginjil Yohanes mengatakan
bahwa Yesus memanggil Filipus sebagai menjadi muridnya sehari setelah ia memanggil Petrus dan Andreas. Meskipun tidak banyak bercerita tentang dia sesudah kenaikan Yesus, diketahui bahwa Filipus mewartakan Injil di Frigia, sebuah kota tua di Asia Kecil. Clement dari Alexandria mengatakan bahwa Filipus menderita penganiayaan hebat dan disalibkan dengan kepala di bawah, sebagaimana dialami Petrus di Roma pada masa pemerintahan Kaisar Domitianus. Injil Matius, Markus, dan Lukas memasukkan Filipus dalam daftar para rasul sebagai orang nomor 5 setelah Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Wataknya yang spontan tanpa ragu-ragu terlihat jelas dalam lukisan Injil Santo Yohanes. Ia tanpa ragu-ragu mengikuti Yesus tatkala menerima seruan panggilan Yesus. Keyakinannya tentang kedudukan Yesus sebagai Mesias yang dinantikan Israel dinyatakan jelas kepada Natanael. Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Pada peristiwa perbanyakan roti untuk 5.000 orang, Filipus dengan spontan menjawab Yesus, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Sebuah cerita yang berhubungan dengan kehidupan Filipus sesudah kenaikan Yesus disajikan oleh Eusebius dan penulis Kristen purba lainnya. Mereka mengatakan bahwa Filipus mewartakan Injil di Frigia dan meninggal di Hierapolis, Asia Kecil. Jenazahnya dimakamkan pula di Hierapolis, kemudian relikwinya dikirim ke Roma. Sejak tahun 561 disemayamkan di Basilik Rasul-Rasul. Polikrates, uskup Efesus, dalam sebuah suratnya kepada Paus Victor II menyebutkan bahwa 2 orang anak Filipus hidup di Hierapolis, sedangkan yang lainnya di Efesus. Papias, uskup Hierapolis, mengenal baik anak-anak Filipus. Dari mereka, ia mengetahui bahwa Filipus pernah menghidupkan kembali seorang anak lelaki yang telah meninggal. Tentang Yakobus, ia dikatakan bahwa ia termasuk salah seorang rasul Yesus. Ia disebut Yakobus muda untuk membedakan dia dari Yakobus tua yang terlebih dahulu menjadi rasul. Ia dikenal sebagai anak Alfeus dan saudara sepupu Yesus. Ibunya Maria termasuk bilangan wanita-wanita yang senantiasa melayani Yesus. Maria inilah yang mendampingi Bunda Maria sampai puncak Golgota, bahkan juga pada saat Yesus dimakamkan. Sebelum menjadi murid Yesus, ia bekerja sebagai petani untuk menghidupi keluarganya. Dalam kitab suci ia baru dikenal setelah Yakobus tua dibunuh oleh Raja Herodes. Ketika para rasul terpencar untuk mewartakan peristiwa kebangkitan Tuhan, dan Petrus mengungsi keluar dari Yerusalem, Yakobus ini tetap tinggal di Yerusalem. Ia kemudian menjadi uskup Yerusalem yang pertama. Di Yerusalem, orang-orang Yahudi sungguh menghormati dia. Dia diberi julukan oleh orang-orang Yahudi sebagai yang adil, karena mengetahui segala hukum Yahudi
dan dia sendiri tetap patuh pada hukum Taurat Musa. Meskipun demikian, sebagai rasul dan uskup, dia sangat menjunjung tinggi segala hukum Kristiani dan tidak berkeberatan kalau orang-orang Kristen bukan Yahudi dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat, terutama kewajiban sunat. Hal ini terjadi pada konsili pertama di Yerusalem, di mana dia juga tampil berbicara dengan penuh wibawa dan kebijaksanaan. Santo Paulus menyebut Yakobus sebagai soko guru gereja, sejajar dengan Santo Petrus dan Yohanes. Dalam masa kepemimpinannya sebagai uskup Yerusalem, ia berhasil mempertobatkan banyak orang Yahudi di Palestina. Ketika diadakan konsili di Yerusalem pada tahun 49, ia berdebat dengan Paulus tentang seberapa jauh orang-orang Kristen yang bukan keturunan Yahudi harus menghormati beberapa pokok hukum Taurat. Karena ulah beberapa teman Yakobus, timbullah keonaran di Antiokhia melawan Paulus. Namun kedua rasul ini bersahabat karib. Ketika Paulus tiba di Yerusalem, Yakobuslah yang menasihatkan agar Paulus pergi ke bait Allah untuk mentahirkan diri dan memberi persembahan. Paulus menuruti nasihat Yakobus, tetapi ia ditangkap dan diseret ke hadapan pengadilan. Paulus sebagai warga negara Romawi minta diadili langsung oleh kaisar sendiri, maka ia dikirim ke Roma. Demikian Paulus, rasul bangsa kafir itu, sampai di Roma berkat perantaraan Yakobus. Tetapi sebaliknya, Yakobus dicurigai oleh orang-orang Yahudi karena mereka tidak mendapat kesempatan untuk membalas Paulus. Karena itu beberapa tahun kemudian Yakobus ditangkap, dilemparkan dari menara bait Allah, lalu dirajam hingga mati pada tahun 62. Menurut sejarawan Hegesippus, Rasul Yakobus menghayati suatu cara hidup yang amat keras, antara lain tidak makan daging dan minum anggur. Ia juga tidak memakai alas kaki dan pakaiannya hanya selembar saja. Banyak waktunya digunakan untuk berdoa sambil berlutut, sehingga kulit lututnya menjadi sangat tebal dan keras. Surat-suratnya yang lebih menonjolkan perwujudan cinta kasih kepada sesama, terutama yang miskin dan melarat, dimasukkan dalam kanon kitab suci. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita melambungkan Mada Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi
penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami Kau jadi manusia. Sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut Kau kalahkan. Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah King yang akan datang. Maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami. Dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau. Kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya.
Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini untuk mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik Rusia-Ukraina. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapat hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini melewati tahun 2023 yang penuh gejolak ini. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Allah, kerinduan umat manusia, setiap tahun kami Kau gembirakan dengan pesta Rasul-Mu Filipus dan Yakobus. Semoga berkat doa mereka, kami mengambil bagian dalam sengsara dan kebangkitan Putra-Mu yang tunggal, serta diizinkan memandang wajah-Mu dalam kebahagiaan abadi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel Puspita Surabaya ini, sehingga kita dari berbagai tempat bisa dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.